Baik. Baik, Pak Dokter, ini seperti topik yang akan kita bicarakan terkait dengan cegah sikap apatis pemilih terhadap pemilu ya. Kita jalan aja ya sambil menunggu narasumber satunya ya. Yang satunya lagi Ibu mungkin masih dalam perjalanan ya, Ibu Madi Santiari. Baik, nah seperti apa nih Pak cara mencegah apatis begitu daripada masyarakat dalam pemilihan umum nanti Pak? Silakan. Baik. Menurut saya yang paling prinsip pertama dan utama harus dilakukan untuk mencegah sikap apatis itu adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada warga negara yang benar tentang mengapa kita memiliki hak pilih dalam pemilu. Ya. Ini yang banyak masih salah diartikan, seakan-akan bahwa hak memilih itu hanya hak biasa setiap warga negara yang boleh dilakukan atau boleh juga tidak dilakukan. Jadi hanya sebagai sebuah alternatif. Padahal hidup berdemokrasi itu sesungguhnya. Lanjut. Selamat pagi, Santiari. Sesungguhnya hidup berdemokrasi itu sebuah keniscayaan. Ibu Santiari, saya mohon di sana ya, karena kami live biar kelihatan. Jadi hidup berdemokrasi itu adalah sebuah keniscayaan kita hidup sebagai makhluk sosial yang salah satunya kita wujudkan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Nggak bisa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu tanpa demokrasi. Dan salah satu alat untuk menentukan atau mengukur apakah kita benar-benar demokratis atau tidak adalah pemilu. Jadi kalau demokrasinya sendiri adalah sebuah keniscayaan hidup, maka pemilu juga sebuah keniscayaan bagi kita. Jadi itu bukan sebuah pilihan alternatif dalam kehidupan yang bisa dipilih atau tidak. Itu sebuah keniscayaan gitu. Ini yang tidak disadari oleh masyarakat. Mengapa kita punya hak pilih dalam pemilu? Begitu ya. Baik, Pak Dokter, sebentar dulu. Saya sapa dulu narasumber yang baru datang. Ibu Santiari Swastiastu. Aduh, cantik pagi. Sekali. Masih mengajar Ibu. Oh, masih mengajar Ibu. Padat sekali acaranya hari iya, terima kasih Ibu di kesibukannya pagi hari ini meluangkan waktu Ibu ya. Oke, Ibu, terima kasih sekali lagi. Baik. Maaf Ibu, kami lanjut jalan tadi Ibu ya. Baik, sebentar untuk Anda yang mau telepon sebentar dulu ya. Kami belum selesai ya memaparkan dari dua narasumber. Baik, tadi saya menanyakan tentang kenapa sih banyak masyarakat yang apatis begitu ya, tetapi sudah dijawab oleh Pak Dokter tadi. Salah satu alasannya karena dia tuh hanya melihat hak saja begitu. Kalau menurut Ibu Madi seperti apa Ibu Madi Santiari? Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Mohon maaf terlambat sedikit karena tadi masih mengajar begitu. Jadi tugas saya adalah konseling anak-anak, memberikan kesadaran kepada anak-anak agar terbentuk karakternya yang baik begitu. Terima kasih. Berbicara tentang masalah apatis dalam pemilu, itu memang banyak masyarakat yang seperti ya udah apatis aja dah gitu ya. Masa bodoh aja dah gitu. Nggak usah peduli gitulah ya. Karena apa? Ya kemungkinan kita dari parlemen harus bisa menunjukkan simpati kepada masyarakat. Simpatinya itu bentuk apa? Itu banyak sekali. Bagaimana caranya supaya kita ini dipercaya oleh publik. Karena mereka apatis itu karena mereka tidak percaya dengan publik. Tidak percaya dengan publik. Jadi bagaimana mengembalikan supaya kita terutama dari publik dari parlemen itu bersih. Nah, sekarang salah satu contoh aja itu masalah korupsi. Nah, itu sudah tidak dipercaya lagi. Sekarang bagaimana caranya supaya tidak terjadi korupsi? Tidak menunjukkan di hadapan publik. Nah, yang utama sekali masyarakat itu supaya tidak apatis adalah adanya transparansi. Karena dengan transparansi dia akan merasakan bahwa dia mengakui miliknya sendiri.
Apabila tidak ditransparansi, mereka tidak mengakui milik dirinya sendiri, sehingga tidak ada partisipasi. Kalau sudah dia mengakui milik dirinya sendiri, dia akan ada partisipasi untuk ikut terlibat di dalam penentuan kepemimpinan yang akan datang. Itu sudah sistem demokrasi yang tidak bisa dihapuskan lagi. Memang harus dilalui itu. Gitu. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan atau memberikan kepercayaan pada masyarakat bahwa parlemen atau mungkin dari pemerintah bahwa ini adalah sudah positif, sudah adil, sudah jujur, sehingga masyarakat tidak usah sanksi lagi dengan parlemen begitu. Terutama ini kan wilayah kita luas, jadi terutama yang pelosok-pelosok mereka juga tidak peduli mendengarkan apa yang disampaikan. Itu jadi perlu sosialisasi lagi. Berarti Bu Made harus ada transparansinya begitu di bidang misalnya selesai pemilihan umum begitu. Iya, semuanya. Transparansi pemerintahan itu ya. Iya, kalau Pak Dokter tadi itu caranya dengan memberikan pemahaman begitu ya. Berarti sama-sama harus jalan di sini ya, samping dengan transparansi dan juga pemahaman. Kalau menurut Pak Dokter pemahaman seperti apa ini Pak Dokter? Maksudnya Pak Dokter begitu ya? Dokter. Pemahaman itu kita harus memiliki pemahaman ideologis tadi, bahwa secara ideologis nilai-nilai Pancasila yang kita akui sebagai dasar dan ideologi negara, ya kita harus konsisten dengan keyakinan ideologis seperti itu. Sila keempat menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi yang memimpin negara ini adalah mestinya orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang cerdas, jujur, adil, bertanggung jawab gitu. Kalau itu mengapa penting? Karena kan mereka akan mengurus negara yang penuh dengan masalah. Kita semua masyarakat punya kebutuhan, punya kepentingan yang mungkin sering konflik satu dengan yang lain. Karena kepentingan kan beda-beda. Kita masyarakat yang berbineka tunggal ika, beragam tapi sesungguhnya satu. Itu penting, pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah itu dilakukan oleh orang-orang yang bijaksana. Itu pentingnya mengapa kita memilih. Tidak seluruh masyarakat langsung, walaupun kedaulatan ada di tangan rakyat, tidak seluruh rakyat kemudian langsung menjadi pemimpin negara. Yang akan menentukan kemana arah tujuan bangsa dan negara ini gitu. Nah, begini Prof, misalnya nih banyak, mudah-mudahan sih tidak ada yang apatis begitu ya. Banyak yang apatis, apa sih pengaruhnya nanti dengan pemilu? Pengaruhnya akan sangat besar sekali. Sangat besar. Yang pertama, yang paling pokok itu adalah kita mencederai citra demokrasi itu sendiri, kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, kalau demokrasi sendiri sudah tercedera, ya semua aspek kehidupan politik bermasyarakat berbangsa kita jadi bermasalah gitu. Contohlah misalnya tadi pemerintah memberikan contoh yang tidak baik dalam kinerja. Iya, betul. Ini kan berimplikasi pada sikap apatis tadi. Kalau misalnya sudah sikap apatis, begitu ya? Satu saja orang tidak memilih, itu sudah mengurangi indeks kualitas demokrasi kan. Satu suara sangat berarti. Sangat menentukan gitu. Bangsa dan negara. Masa depan kita. Ya itu dia ya. Jadi satu suara itu sangat menentukan sekali. Apalagi banyak suara. Banyak suara gitu. Ini sebenarnya dosa kita dalam melaksanakan dharma agama dan dharma negara kalau sampai sikap apatis itu muncul gitu. Iya, kemudian ini untuk pemilih sekarang kan banyak yang pemilih muda sekarang untuk pemilu tahun 2024 ini khususnya untuk pemilih muda ini banyak sekali untuk tahun ini. Jadi dari Pak Profesor nih seperti apa lagi caranya untuk memberikan pemahaman yang semaksimal mungkin kepada generasi muda. Jangan sampai dia tuh hanya menuntut haknya saja ketika dia tidak mau nyoblos, apatis begitu. Aku nggak mau tahu, udah ada tuh yang lain nyoblos. Tetapi dia sendiri nanti pada saat selesai pemilu itu pingin hasilnya sesuai dengan apa yang dia harapkan begitu, Pak Profesor. Kewajibannya tidak dilakukan, tapi dia menuntut hak. Betul. Apa yang disampaikan Bu Made? Seperti apa itu cara menanggapinya? Begini, kalau menurut saya kita harus kenali apa faktor-faktor yang
menyebabkan orang menjadi apatis dalam pemilu. Iya. Kira-kira apa itu, Pak? Banyak yang saya kaji. Kebetulan saya pernah diberi dana oleh KPU Buleleng dan Provinsi Bali untuk meneliti masalah itu. Jadi faktornya itu bisa bersifat teknis dalam pelaksanaan pemilu. Terus apa lagi? Bisa bersifat administratif, bisa bersifat politis, bisa bersifat ideologis, dan pernah terjadi pengaruh faktor lingkungan. Lingkungan juga. Itu juga menentukan. Contoh, pernah pada pemilu, saya lupa pada pemilu apa itu, jalur Singaraja Denpasar itu bencana alam. Bencana. Di barat, di tengah dan di timur itu bencana alam, tanah longsor. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat Buleleng itu masyarakat perantau. Kebanyakan mereka ke Denpasar. Nah, ketika terjadi pemilu waktu itu, saya lupa pemilihan bupati mungkin atau pemilihan gubernur, itu mereka nggak bisa pulang karena terhambat oleh lingkungan yang terjadi bencana waktu itu. Nah, ini kan juga menyebabkan hilang suaranya. Dan saya sendiri jujur waktu itu nggak bisa karena kebetulan ada upacara. Pas masa upacara di Bali waktu itu, lupa saya Purnama Kapat atau apa itu. Jalan macet. Ya, jalan macet dan itu menyebabkan karena kondisi bencana alam seperti itu kita juga tidak bisa memilih. Itu yang pengaruh lingkungan. Tapi kalau teknis itu terkait dengan pelaksanaan pemilu, teknis pelaksanaan pemilu. Waktu itu kan kita memilih berkali-kali ya. Mungkin banyak orang juga bosan. Nah, syukur sekarang sudah dijadikan satu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, Rabu 14 Februari 2024. Mungkin itu bisa menyederhanakan sehingga orang tidak perlu harus bolak-balik terus ini. Jadi secara teknis itu juga bisa menentukan kalau terlalu ruwet pelaksanaan pemilu, teknis pelaksanaan pemilu tempat misalnya. Dulu juga ada terjadi, saya teliti orang di tempat pemilihan yang cukup jauh tempat tinggalnya dengan di mana dia terdaftar sebagai pemilih. Itu orang-orang tua itu akibatnya tidak memilih. Tidak memilih jadinya Itu yang salah satu teknis. Yang administratif itu dari proses pendaftaran tadi. Banyak data-data kacau yang ada di tempat tidak terdaftar sebagai pemilih, yang di Denpasar, yang di Malang, yang sudah meninggal, seperti itu masih terdaftar sebagai pemilih gitu. Nah, ini membuat kacau ini terutama golongan pemilih pemula mahasiswa yang banyak merantau ke Denpasar itu justru nggak terdaftar. Gitu. Akhirnya tidak memilih jadinya. Sikapnya kemudian saya nggak didaftar kok ngapain saya repot-repot begitu. Itu yang politis seperti kata Bu Made Santiari tadi, sikap dan tindakan pemerintah, terutama kandidat-kandidat setelah mereka dipilih ternyata tidak memberikan dampak kontribusi, paling tidak misalnya menyerap aspirasi masyarakat gitu. Nah, ini akan sulit gitu. Dalam temuan saya waktu itu, ada sekelompok masyarakat di Tejekule, di Joanyar, dan di Banyuasri itu mengatakan, saya nggak mau memilih karena menurut saya pemerintahan kita di Buleleng ini nggak berhasil membawa aspirasi masyarakat, nggak berhasil memajukan masyarakat. Saya nggak dapat pengaruh langsung gitu. Seperti itu. Kontribusi apa-apa. Iya. Di samping tadi mungkin ada kecurangan secara politis dalam pelaksanaan pemilu, misalnya serangan pajar yang seperti itu, politik uang dan sebagainya. Itu kalau orang kemudian nggak dapat apa-apa, bahkan kita sempat pernah punya ide bagaimana kalau
dengan KPU saya punya ide bagaimana kalau pemilihan umum itu dikasih hadiah gitu lah. Iya tuh dia Supaya ya. mereka tertarik bisa datang gitu. Jadi politik uang masih juga merupakan Iya, rangsangan itu ya. mau nggak mau perlu dipertimbangkan juga karena kenyataan yang terjadi ya. Lalu secara ideologis ya tadi pemahaman kita tentang hubungan dasar dan ideologi negara dengan praktek hidup berbangsa dan bernegara itu belum dipahami dengan baik. Bahwa demokrasi adalah sebuah keniscayaan, pemilu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi Harus gitu ya. hak pilih itu juga bukan sekedar hak, tapi juga keharusan, lebih kuat dari kewajiban gitu. Iya. jadi Maka kan kalau kita tidak melakukannya, menurut saya itu dosa terhadap negara. dosa ya. Iya, sudah Dosa terhadap negara Iya. ya kalau tidak memilih Iya. gitu Tidak ya. ada rasa Iya. partisipasi. Iya. ya. Baik, oke kita buka saja ya 24644. Iya. Siapa tahu pendengar ada banyak yang sharing yang akan sharing Memberikan terkait dengan masukan ya. iya betul Untuk sekali. kesempurnaan kita ke depan. Karena 14 Februari 2024 terkadang nggak terasa ya. Ya, Iya. sudah dekat. Iya, hari demi hari, minggu demi minggu, hari bulan akhirnya tiba juga ya saatnya pemilu. Untuk itu pendengar jangan sampai melakukan dosa terhadap negara. Kata Pak Prof tadi ya, saya bilang Prof saya biar tidak Iya. gini saya biar nggak salah. Kewajibannya tidak dilakukan tapi haknya mau dimintai. Mau gitu ya. Itu yang saya maksud tadi Bu Made ya. Halo, selamat pagi. Weh, Halo, selamat pagi. ini Iya nih, saya pipit ini Pak, kaget ya tumben saya pagi-pagi ya mandu acara ini. Bu Made, Ibu Made Santiari bersama Pak Betawang, Tawang, Profesor Dr. Sukadi ini, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Uniksa dong Pak. Indonesia, Iya. boleh nih. Nggih. Apa yang mau ditanyakan ini Pak Made? Silakan. Apa tak konang Bu Santiari? Pak Riba nih. Pak Riba. Ayah Ade, Wayah Hadi, ya Wayah Hadi bagus. Tentang pemilu niki Pak. bagus macam tak akhirnya Nggih. mundur ada ini Oh nggih. Pak Tentang Riba. pemilu Pak. Silakan. Mari nih ngawang ini Bu Made, wih Semangat Pak. Semangat. Ya, Pak Made, semangat. kami Menang bapak nih nikit gurun dia kok. Nggih. Iya. Ya ya. 69. Iya, Pak Made langsung saja apa yang mau ditanyakan terkait dengan topik kami, cegah sikap apatis pemilih terhadap pemilu. Pak Made, silakan Pak Made. Anak apa man orang nama hak pilih selain hak memilih kemudian mulai nyoblos pergi kan gitu biasanya. Mudah-mudahan masih lama tuh. Asungkara tidak ada warga kita yang Golput. apatis, apalagi golongan putih Pak. Iya betul. Supaya kami golongan boleh. Dalam arti memilih. Ampure Bu Made nggih. Nggih. Ya anak margati mesti gini. Apa takonan jadi kayak Bu dia bentuk takonan. Nggih. Nih, Asungkare mengenangani bapak, wuih banyak sekali meragana bahasa Bali kemudian kekawin Iya. memedan satu wangi akhirnya di luar gini dan di gedung kirti ke pada Mariana Armah Paribu kelang guru lagu gua mecang blog mau guru lagu berarti patingan anil hubungan blog masih mau kekawin ke saya tuh Iya. Sekarang sosialisasikan semuanya Pak. Nggih. asung Nggih. Jadi pengaruhi bagaimana masyarakat pemuda itu supaya memilih pada saat pemilu itu. Jangan tinggal diam di rumah Jangan gitu. apatis. Jangan Jangan apatis. masa bodoh. Jangan masa bodoh. Jangan tidak peduli. Iya betul. Betul. Nggih. kita mendaftar nyoblos kacingnya pemisian pintu Nggih. Iya, itu Iya. tandanya sudah nyoblos. Iya, kalau kita tidak berisi tinta malu loh. Iya, Ah, jadi- dosa lagi. Iya. Nggih. Dosa pada negara. ada sapi nih datang kita Nggih. ada nesing Nggih. Astungkare. Ampun. Nggih niki manten. Made, Terima ampun, kasih. Bapak narasumber juga nih. Nggih, nggih, Iya, sukses. Bapak. Pak Sukses. Made. Apapun, Pak Made. kemudian nguang burung pipit bersuara. Ah, nggih nggih. Iya, tumben ya saya memandu acara ini ya. Nggih. Pak Made, terima kasih Pak Made. Nggih, ya memang saya tumben ya pagi-pagi datang karena teman sakit. Baik, terima kasih Pak Made yang ada di kawasan Gajah Mada. Bu, Nggih. lagi satu dulu ya. Ya. Halo, selamat pagi. Halo, Om Swastiastu, pagi. Halo. Nggih, selamat pagi.
Selamat pagi. Selamat pagi, Tak Bapak. kedengeran di teleponnya. Nggak Nggih. dengar ya Pak ya, suaranya besar Jauh sekali ini ya. radionya nih. Jauh di Jauh. mana Pak radionya? Ya langsung aja ya. Nggih. Dengan Ya. siapa dulu Pak? Saya Darana nih. Darana di mana? Ya di Sangsit. Sangsit. Maksud. Selamat Iya. pagi Pak Subadi sama Iya. Darana di Selamat Sangsit. pagi Dari Bapak. Nggih, swastiastu. Rahayu. gini ya, masalah apatisme. Mungkin Pak Prof dengar juga bahwa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat itu Nggih. katanya justru yang golput, persentase golputnya itu lebih tinggi, lebih besar gitu. Nah, bagaimana? Apa betul seperti itu? Lalu kenapa seperti itu? Nah, kalau di Indonesia justru diusahakan supaya golput semakin kecil. Nah, pernah saya sering ngobrol-ngobrol sama masyarakat. Saya selama ini tidak pernah memilih gitu, alias golput. Dia bilang, milih masih tetap mengkuli gitu. Ya betul, ada gitu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya. Lebih-lebih sekarang oknum-oknum pejabat publik, penyelenggara negara banyak yang sudah ketangkap karena kasus korupsi. Nah, tidak ada itu saja, tidak ada korupsi saja, masyarakat banyak yang apatis, terutama petani-petani itu ya. Iya. Dan juga dengan kawan saya yang berpendidikan sarjana juga mengatakan seperti itu. Nah, inilah perlu penjelasan. Dia mungkin ya, kenapa dia bilang, toh juga masih mau kuliah, toh juga seperti ini saja. Dia tidak menyadari, dia sepertinya begini. Begitu saya melakukan memilih Suara ya. karena misalnya memilih anggota DPR atau kepala daerah atau presiden, dia lebih cenderung begitu. Saya tetap masih mengkuli rogen gitu. Nah, dia tidak menyadari, dia inginnya bahwa langsung presiden itu ngasih uang gitu. Iya. Ngasih uang setiap hari, atau bupati atau gubernur ngasih uang kepada mereka gitu. Nah, ini yang perlu diberikan pemahaman bagaimana apa dia seperti itu pemahamannya. Jadi tetap saya harus dikasih uang langsung, sepertinya langsung seperti itu, tetap mengkuli. Nah, ini menurut saya yang perlu menyadarkan keadilan atau kesejahteraan mereka Masyarakat. itu dianggap langsung dia terima gitu dari tangan pejabat atau penyelenggara negara. Nah, ini perlu penjelasan kepada Pemahaman. masyarakat awam seperti itu. Nah, kalau yang sudah intelek itu dia mengatakan apatis, ya mungkin lebih banyak seperti tadi, politis, setelah berkuasa dapat kedudukan justru mencari pencaharian di situ, tidak menyerap aspirasi, tidak memperjuangkan dan sebagainya, malah kong kali kong antara eksekutif dan legislatif begitu misalnya. Baik. Terima kasih. Nggih. Pak Darana, terima kasih yang ada di kawasan Sangsit. Siapa yang mau menanggapi? Silakan Pak Prof. Baik. Pak Terima Darana. kasih Pak Darana. Betul ya, kalau di negara-negara maju, terutama negara liberal, kewajiban pemilu itu memang lebih ditekankan pada hak. Karena di negara liberal itu keberadaan negara di bawah kepentingan individu gitu. Mereka lebih mengutamakan keinginan kebutuhan secara individual itu terpenuhi dan bisa dilakukan langsung oleh setiap warga negara. Dengan mereka sudah memiliki bekal pendidikan, keterampilan yang luar biasa. Bagi mereka negara hanya polisi malam saja menjaga kepentingan keamanan mereka sudah cukup gitu. Begitu. Berbeda dengan kita di negara Indonesia. Pancasila, di mana fungsi dan tujuan negara itu sudah jelas disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dunia. Iya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai makhluk sosial memang harus berbangsa dan bernegara, dan fungsi negara itulah nanti kita harapkan bisa memberikan kesejahteraan, mencerdaskan, melindungi
kepentingan kehidupan kita berbangsa dan negara, bahkan menciptakan kedamaian gitu. Masyarakat tidak menyadari bahwa fungsi negara seperti itu sebenarnya sudah kita nikmati juga gitu. Misalnya kita mungkin nggak dikasih uang langsung, tapi ketika ke puskesmas kan harga yang kita bayar nggak sebagaimana mestinya. Kalau di luar negeri kita ke puskesmas, saya pernah ke puskesmas, satu kali ke puskesmas $49.000. Bisa dibayangkan itu. Sementara kita berapa? Coba. Bahkan ada BPJS sudah yang gitu ya. Kemudian di pendidikan gitu. SD kita gratis, SMP gratis, bahkan sampai SMA kita gratis. Itu yang nggak disadari. Nggak disadari itu nggak bisa berjalan kalau nggak ada fungsi pemerintahan gitu. Kalau hanya mau uang langsung, uang tunai, itu bukan tugas negara, walaupun memang dalam hal segi kesejahteraan itu memungkinkan juga dilakukan seperti itu untuk terutama membantu penduduk miskin gitu yang memang punya kebutuhan segera. Tapi itu juga nggak boleh dilakukan sering-sering. Itu pemerintahan yang bodoh kalau hanya memberikan uang gitu. Yang penting kita kan itu memberdayakan sebenarnya masyarakat supaya bisa mandiri gitu. Jadi kuli itu bukan kesalahan negara. Jadi jangan ini yang tidak disadari gitu. Kalau kita tidak cerdas dalam memilih memberikan hak hak suara kita, ya wakil-wakil yang rakyat yang akan mewakili kepentingan kita juga nggak akan cerdas gitu. Kalau kita sebagai rakyat pada umumnya tidak cerdas, ya mereka menganggap misalnya ada yang berpikir bahwa menjadi wakil rakyat itu mencari pekerjaan biasa. Kalau dapat syukur enggak, ya seperti itu. Itu bukan dianggapnya sebagai pengabdian terhadap bangsa dan negara gitu. Terhadap orang-orang seperti itu ya. Akibatnya juga masyarakat yang akan coba kalau kita cerdas. Jadi orang aktif partisipatif dalam kehidupan bernegara itu bukan hanya sekedar bisa memilih saja itu sudah dianggap apatis kalau tidak memilih dengan cerdas gitu. Misalnya memilih adalah orang-orang yang saudara kita, sama-sama orang Bali, sama-sama agama Islam misalnya. Itu sudah termasuk pemilih yang tidak cerdas gitu. Yang dibutuhkan kan pribadi-pribadi, calon wakil rakyat kita, calon mereka yang akan duduk di pemerintahan, orang tadi cerdas, jujur, bijaksana, adil, bertanggung jawab. Itu yang tugas kita memilih. Untuk memahami atau mengenal daripada calon-calon itu kan bagaimana caranya masyarakat itu? Memang kalau kita nggak ada sosialisasi dari partai politik, itu sulit juga kita lakukan. Nah ini menjadi tugas partai politik lah yang punya peran dan fungsi juga melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, termasuk mereka mensosialisasikan kader-kader mereka. Itu menjadi tanggung jawab mereka. Jangan menjelang pemilu saja mereka baru diperkenalkan sistem mereka yang melakukan. Hanya ada gambar fotonya sama namanya gitu nanti coblos ini. Bahkan ada yang tidak kenal lagi. Banyak. Tidak mungkin dia milih yang tidak kenal kan. Bagaimana kita tahu sifat-sifatnya. Akibatnya yang kita tahu sama-sama orang Bali, sama-sama orang Islam, sama-sama PDI gitu aja. Enggak. Atau juga karena disuruh begitu ya. Bisa jadi enggak benar. Kualitasnya kurang bagus. Padahal kita memilih itu memilih orang. Jangan memilih partai sebenarnya. Ini bagaimana? Udah dari tadi nih. Silakan. Bisa terima ya? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Bapak. Inggi dengan siapa nih, Ki? Halo. Anggi. Sarang sira? Dari Pak Sutaye. Pak Sutaye. Di Tajekule. Saya ikut sering ini. Jadi memang kalau kita perhatikan dari masyarakat pemilih, nah ini selama itu masih ada paradigma bahwa untuk bisa mendapatkan untuk menjadi calon DPR atau parlemen itu ini masih orientasi pada uang ya. Kalau tidak punya uang banyak, tidak mungkin kita akan bisa lolos gitu. Nah, paradigma inilah yang menjadi sumber dari semua hal yang terjadi itu sebenarnya. Cari utang juga jadi Pak ya.
Yang Jadi penting negara bisa. berkembang sudah tentu seperti itu. Ya. Iya. Dari misalnya kandidat sangat juga dia mengharapkan daripada masyarakat pemilih dan masyarakat pemilih berharap juga supaya dia mendapatkan keuntungan sehingga Ya. terjadi simbiosis mutualisme. Nah ini tidak bisa dipungkiri itu ya. Iya, Dan betul. juga secara jujur kalau sudah kampanye itu ya mungkin persentase yang mau mendengar itu tentang program-programnya itu mungkin dikit. Betul. Halo. Kadang kalau dia sepadan mungkin partainya mau didengerin gitu. Kalau yang lain sudah Zaman sekarang diantipati itu lagi. mudah sekali memutarbalikkan Fakta. jadi suatu kebenaran. Iya. Iya. Dia kebenaran dalam ketidakbenaran itu. Ya. Benar tapi sebenarnya tidak benar. Iya. Apalagi ujung-ujungnya nanti pada saat dia menjabat lain lagi itu. Iya. Iya. Nah hal seperti itulah lebih-lebih ya sekarang kan maaf ini kalau saya katakan masyarakat secara umum itu mau tidak mau itu ya ini orientasinya untuk ya hidupnya itu konsumtif ya. Iya, iya. Masih mengejar itu ya, hal-hal yang sifatnya materi. Material. Iya. Secara jujur walaupun sudah punya yang dia idam-idamkan lagi minta yang lebih misalnya pejabat juga seperti itu makanya muncullah korupsi. Korupsi itu sebenarnya kalau menurut dia maaf ini ya mungkin persentase untuk korupsi itu kecil tapi setelah duduk dia itu digoda itu oleh perusahaan-perusahaan oleh orang-orang oleh yang lain minta ini minta itu dan sebagainya mungkin 1, 2, 3 tidak mempan setelah 4 kalinya dengan segala cara kalau tidak dengan uang mungkin dengan hal-hal yang lain sehingga akhirnya luluh ya. Iya, iya. Nah hal seperti itulah yang terjadi itu makanya Iya. kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun sebenarnya demokrasi kita itu semestinya kan harus meningkat tapi Iya. terus mengalami dinamika ya naik turun Naik turun. naik turun ya Iya. sepertinya sudah tidak menurun itu. So, karena memang mungkin kalau kita perhatikan di kejaksaan di tempat-tempat yang istilahnya basah itu ya di kejaksaan itu tidak menegakkan keadilan di sana. Mungkin lebih cenderung siapa menang siapa kalah gitu ya. Menang kalah bukan berarti Betul, yang betul. benar dan tidak benar sehingga akan menghasilkan siapa yang memang menang itu adalah yang untuk adil itu ya. Jadi hakim itu berpikir dia untuk menegakkan keadilan, apalagi hakim, jaksa ataupun orang yang tahu hukum itu dia tahu persis itu saya untuk menangkan ini begini caranya, ini ada pasal-pasal ini kita pakai dan sebagainya. Iya, iya. Itu sudah jurus-jurusnya itu ya. Baik. Jurus-jurusnya yang untuk bagaimana kepentingannya jalan itu. Dan juga di tempat basah seperti di bagian keuangan di sana itu ada jurus yang sebenarnya kamu untuk kena pajak sekian, tapi kalau saya atur begini-begini bisa menjadi Lebih kecil. itu dengan catatan. Ya macam-macam lah. Ya. Pokoknya segala hal yang ada hubungannya dengan uang itu itulah yang menyebabkan terjadinya seperti sekarang. Iya. Tapi Dunia masyarakat materialistik. sekarang kan kalau memilih ya kalau orang intelektual, orang yang sudah dia tahu tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, sudah tentu berusaha sebagai warga negara yang baik akan memilih yang kelihatan Baik. bukan dari program-programnya saja, tapi Iya. yang paling penting adalah perilaku Iya, keseharian. track record Sama setiap kandidat. seperti kalau milih presiden. Nah, sudah melihat misalnya. Mungkin itu ada kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan identitas, kepentingan ya macam-macam. Itu yang menonjol, bukan programnya, bukan demi untuk bangsa dan negara itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah berkembang, negara kita, demokrasi kita semakin maju, mungkin kita kalau kita melihat di sekitar kita, di negara kita itu kita banyak mencontoh itu ya. Baik. Jadi apa-apa aturan-aturan itu Iya. betul ditegakkan dengan seadil-adilnya itu. Kalau kita ini ya Baik. membuang sampah sembarangan ya biasa. Iya, Kalau dia korupsi Pak. bisa juga dia. Pak Sutaya, terima untuk- kasih. untuk- ya. Nah sekian makasih. Iya. untuk satu Luar maaf biasa. Baik. Bagus, Saya Bapak. selalu langsung. Iya. Baik Pak Sutaya, terima kasih, semangat sekali Pak Sutaya Ya. ya. Memilih Aktif dia. kandidat itu tidak hanya program-programnya Programnya saja, saja. tapi ini yang lebih penting lagi perilakunya. Norma Bisa etikanya iya, dia. itu dia, ya. Baik. Sangat ada lagi. berpengaruh itu. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi. Nggih, Selamat pagi, Bapak. kayaknya suaranya kenal. Nggih. Narde nih Pak Pak. Nardo. Oh, Pak Narde. Aduh, Pak Iya. Aduh, gurunya, guru kita ya. Pak Nardo, lama nggak jumpa, sehat Pak ya? Nggih. Kebetulan ya Om Swastiastu, Bapak. koleha yang sangat baik Iya. dan Sehat, Bapak. betul-betul Iya. yaitu mengemban tugas dalam rangka
mewujudkan dan tercapainya pemilu yang bersih, adil dan sebagainya. Iya. Ngerti kan nggih? Iya, betul Bapak. Sekarang saya timbul permasalahan seperti tadi disinggung oleh Prof. Sukadi, bahwasanya di negara liberal itu adalah kepentingan individu. Iya. Di negara Pancasila, negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, gitu Pak. Iya. Bahwasanya yaitu tentu saja dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan. Nah, lebih lanjut saya tadi diharapkan bahwasanya individu-individu itu di Indonesia ini termasuk rakyat Indonesia yang cinta pada negaranya itu sendiri dalam tanggal 14 Februari akan melakukan pemilihan. Dalam melakukan pemilihan ini, seperti tadi Pak Sukadi menyinggung bukan memilih partai. Ya, tapi milih individu. Nah, sekarang ada permasalahan. Saya yaitu mohon tanggapan dari Bapak atau siapa saja yang narasumber yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, MK sedang menyidangkan dari sistem pemilu terbuka menjadi tertutup. Dalam waktu yang singkat ini akan terjadi perubahan kalau itu sidang itu betul-betul dilanjutkan, karena kemarin saya lihat di TVRI, yaitu di Kompas itu juga ada bahwa saya akan terjadi perubahan. Nah, bagaimana pendapat Anda seperti itu? Apakah itu kan berarti memilih partai? Bukan memilih individu dalam arti yaitu memilih orang yang dipilih, dan juga orang yang dipilih itu juga perlu dipikirkan. Sebagaimana kita ketahui calon-calon anggota DPR atau siapapun juga banyak sekali orang-orang yang habis korupsi. Ini bagaimana ini? Gimana ini ya? Nah ini. Lalu sehingga masyarakat itu memilih orang-orang demikian itu sama dengan bodohnya kita memilih orang-orang yang akan menghancurkan negara. Kan begitu? Nah, maka dari itu kenapa yaitu di dalam undang-undang itu ditetapkan yaitu ada ketentuan 5 tahun di penjara tidak boleh, yaitu ikut dalam yaitu menjadi calon legislatif. Kenapa ada ketentuan itu? Lalu kemudian mengakibatkan masyarakat atau rakyat secara individu itu golput dia. Ngapain kita memilih orang-orang demikian, nanti duduk di sana mereka akan korupsi gitu. Dan di samping itu juga seperti yaitu baru-baru ini dalam yaitu pertemuan antara Mahfud dengan anggota DPR yaitu Dahlan siapa namanya itu. Di mana beliau menyatakan bahwasanya saya tidak bercita-cita jadi anggota DPR. Padahal itu dipilih yaitu bukan partainya tapi individunya dipilih. Nah, bagaimana ini? Mohon pertimbangan-pertimbangan, jalan keluarnya apa yang harus kita lakukan sehingga jangan sampai golput mereka tidak memilih yaitu anggota-anggota kita yang baik, yang sebetulnya anggota-anggota yang kurang baik dalam arti misalnya yaitu sedang korupsi atau sedang dalam sidang atau dalam penelusuran KPK itu ikut menjadi calon anggota DPR dan sebagainya. Nah, ini. Baik, terima kasih Pak Narde Rizkesade, sehat selalu Pak ya. Baik. Wah, ini banyak waktu yang kan habis gitu untuk menjawab semua pertanyaan biar dari masuk aspirasinya mereka. Ini gimana ini? Terima setelah terima ini lagi. tutup. Setelah ini tutup. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Bapak dari Bakti Sraga ya? Iya, Pak Nyoman. Pak Nyoman Sudarsana. Ya. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi Bapak Dr. Bapak Profesor Dr. Sukadi. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di RSI Raja membahas dengan bisa dibesarkan suaranya dibesarkan sedikit lagi ya. Tadi telah banyak disampaikan. Ini sangat bagus sekali. Di mana kita radionya dijauhin sedikit Pak Nyoman, maaf, biar nggak sturing. Bentar. Nah, sturing kan? Kita selaku masyarakat atau warga negara Indonesia punya kewajiban untuk melakukan hak pilih dengan secara cerdas. Tentunya sesuai pembahasan tadi, di mana banyak masyarakat yang apatis
inilah yang perlu kita sadarkan bagaimana upaya-upaya kita untuk berikan kesadaran pada masyarakat. Di mana banyak masyarakat yang banyak faktor penyebabnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Sandari benar sekali, karena tidak kepercayaan publik. Yang kedua, karena pemilu itu tidak membawa dampak kepada yang bersangkutan. Tentunya inilah yang harus kita menjadi PR. Kita bersama bagaimana upaya-upaya kita untuk dapat menyadarkan. Bisa langsung ke poinnya Pak, pertanyaannya Pak? Laksanakan mencoblos di hari pemilu itu. Iya. Oke, Pak. Pertanyaan kami, bagaimana langkah selanjutnya atau strategi yang harus dilakukan untuk menyadarkan masyarakat yang golput tersebut, yang apatis tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana. Ya, poinnya nih bagaimana katanya strateginya untuk menyadarkan masyarakat tersebut yang melakukan apatis begitu ya. Baik, silakan dulu ditanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk dari Pak Sutayi di Tajekule ya. Silakan. Siapa yang mau? Pak Ibu. Berbicara dari belakang dulu ya, Pak Sudarsana ya. Strategi apa yang dipakai untuk supaya mereka tidak golput begitu ya. Kalau saya sebagai tokoh perempuan Bali tentunya saya kasih pengaruh kepada semua kaum perempuan yang ada di Buleleng. Jadi dalam artian kita kasih pemahaman seperti kata tadi Pak Sukardi, kasih pemahaman, kasih penjelasan bagaimana kemudian kita bagaimana menjadi tokoh yang inspiratif untuk mereka itu mau termotivasi tidak golput. Itu yang harus kita pegang. Kalau memang mereka itu kita sudah menginspirasi dan dia aspirasinya kita tampung dan kita tahu bagaimana situasi kondisi anggota atau mungkin rekan kita, dia akan simpati kepada kita. Untuk kita pemuda bertugas untuk menggaungkan sebagai corongnya pemerintah untuk supaya anak-anak pemuda itu tidak golput atau mungkin masyarakat tidak golput. Saya sebagai Ketua Pemuda Pancamarga di Kabupaten Buleleng ada upaya untuk bagaimana di dalam pemilu supaya pemilih tidak golput dan mereka melaksanakan tugas demokrasi. Tanggal 1 Juni itu Hari Kesaktian Pancasila. Saya akan mengumpulkan seluruh pemuda khususnya itu dari keluarga pahlawan, keluarga veteran atau aparat desa untuk mengadakan pertemuan berbicara tentang masalah bagaimana pemilu ke depan supaya aman. Bukan kita memang organisasi PPM tidak berpartai, tetapi kita bagaimana membantu pemerintah supaya masyarakat itu sadar, memberikan satu pendidikan yang namanya pendidikan dasar bela negara. Nah, kita akan undang 750, bukan itu saja. Kita juga akan mengundang taman kanak-kanak, 223 taman kanak-kanak, orang tuanya yang kita undang untuk berikan kesadaran kepada anak-anaknya ya. Kemudian tentang bagaimana pemanfaatan media sosial, kemudian bagaimana hal-hal yang hoak ya. Jadi banyak orang golput itu karena mendengarkan di media sosial yang hoak. Kemudian dia memang salah satunya kepercayaan publik kurang. Itu yang perlu kita kasih pemahaman. Kita sadarkan, kita cuci otaknya dulu dengan pendidikan disiplin. Dengan demikian baru kita masuki tentang masalah Pancasila, tentang demokrasi, tentang masalah Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, kita bagaimana menjaga NKRI. Kita sampaikan kepada para pemuda. Jadi itu strateginya itu disosialisasikan supaya istilahnya sesumur, sedapur, sekamar ya, semuanya kepada masyarakat. Karena lingkungan sangat mempengaruhi itu. Bu Made, oke. Itu aja ya strateginya ya dari Ibu Made ya. Sudah dijawab untuk pertanyaannya dari Pak Nyoman Sudarsana di kawasan Bakti Sragen. Nah, sekarang ini karena waktunya sedikit Ibu biar semua terjawab begitu. Nah, Pak Sutayi ini di Tajekule, siapa yang menanggapi? Pak Prof, silakan. Nah, ini kalau tidak punya uang banyak kalau katanya tadi kalau tidak punya uang banyak tak mungkin lolos. Jadi walaupun cari hutang. Ya, seperti apa itu tanggapannya, silahkan. Ya, itu sekaligus saja saya jawab semuanya. Dengan Pak Narde juga. Pak Narde ini ada pertanyaan nih, MK katanya menyidangkan pemilu terbuka, tertutup. Sekarang menjadi tertutup. Nah, seperti ini juga diminta tanggapannya berdua oleh Pak Narde. Oke, silakan kalau begitu sekali. Baik. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya kita harus bersinergi semua. Pemerintah, partai politik, KPU, masyarakat luas juga itu semestinya harus bersinergi satu sama lain.
Sebab kalau ini tidak bersinergi, kita hanya mengandalkan salah satu pihak saja, mengandalkan warga masyarakat saja untuk menyadari bahwa hak pilih mereka sebenarnya juga sebuah keharusan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan nggak mungkin kalau misalnya pemerintah tidak berkinerja dengan baik, partai politik tidak bisa menjadi wadah penampung aspirasi rakyat begitu. Begitu juga KPU, Panwas misalnya, bagaimana menyelenggarakan pemilu yang betul-betul bersih, bebas, adil, jurdil itu bisa dipertahankan gitu. Jangan misalnya KPU pernah kita dengar berlaku curang gitu. Nah kalau itu sampai terjadi, ya nggak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Jadi semua harus bersinergi. Termasuk ya tadi seperti Ibu mengatakan punya peran, saya juga punya peran, saya punya banyak mahasiswa. Kesadaran politik seperti itu harus bisa diberikan dengan benar gitu, lewat pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan. Jadi masing-masing kita punya peran, lalu bersinergi bersama-sama untuk betul-betul punya komitmen memperbaiki sistem demokrasi kita yang masih banyak bolong-bolongnya itu gitu. Saya bisa termasuk tadi terkait dengan Pak Narde. Kalau kita betul sampai tertutup kembali, saya kira kita setback lagi. Ini enggak kemajuan saya begitu saja. Jadi betul. kecurigaan itu Partai pasti politik ada. Partai politik bisa kita kenali dari platform politiknya, dari visi, misi dan programnya. Tapi kalau enggak dikasih kepercayaan kepada kita untuk siapa sebenarnya ada di balik itu semua, kan kita jadi cemas juga kan. Baik programnya, baik visi misinya, tapi platformnya sesuai, tapi akhirnya orang-orangnya nggak berkualitas misalnya kan, jadi tidak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan untuk pembangunan. Dengan mengetahui orang, sistem yang terbuka itu sebenarnya menurut saya itu jauh lebih baik gitu, walaupun memang ya tetap kita tergantung partai politik yang menerima itu kan. Mereka bisa memberikan orang-orang terbaik tidak gitu. Tapi dengan memilih orang langsung, kita istilahnya nggak memilih kucing dalam karung nanti gitu. Jadi langsung kualitasnya kualitasnya bisa. Ya memang sih harus ada kewajiban kader-kader setiap partai itu harus komit juga dengan komitmen harus platform, visi, misi dan program kerja partainya. Jangan mewakili diri sendiri saja. Ini yang salah sehingga akhirnya kepentingan pribadi. Konflik juga mereka secara internal di dalam partai. Setelah pemilu itu. Setelah pemilu gitu. Nah ini memang harus bagaimana sinerginya disinergikan kembali oleh setiap partai politik. Di sini juga masalah kecurangan. Kecurangan itu. Misalnya kalau dia adalah orang yang netral, sebetulnya tempat dia memilih, dia masih memihak salah satu partai misalnya, itu kadang-kadang kartu yang sudah ada itu sudah kerjasama yang baik, mereka dicoblos duluan. Ini 100 nyoblos, ini 100, ini 100, berarti dia dapat dah suara. Nah itu yang pernah terjadi, karena itu mereka kerjasama. Nah, jadi mungkin pengawasnya diajak minum dulu lah, atau mungkin di ruangan sebelah lah, sehingga tidak melihat kalau misalnya yang sudah dicoblos itu dari rumah dibawa 100 langsung dicemplungin. Nah itu yang pernah terjadi. Saya waktu itu tidak membawa HP, kalau gitu saya foto waktu itu. Nah itu yang kedua tadi mengatakan masalah uang itu, memang masyarakat kita kemungkinan gimana taraf hidup mereka ekonominya rendah. Jadi menganggap uang itu penting gitu, walaupun sedikit, tetapi mereka lupa kalau itu membawa dampak masa depannya panjang. Bagaimana negara Indonesia ini ke depan kalau dipimpin dengan orang yang tidak berkualitas. Itu harapan saya, tolong ada kesadaran. Mari kita peduli, jangan kita acuh-acuh saja. Bu Made, terkait dengan kecurangan ini sudah kayaknya tidak bisa lepas pasti aja. Dan bagaimana cara meminimalisir kecurangan tersebut? Itu memang pengawasan, apalagi yang pelosok atau ini kejujuran daripada kesadaran aparat pemerintah yang ada di desa. Jadi itu. Jadi kalau sudah ada kejujuran, panitia pemungutan itu. Dulu saya pernah ada di itu, dan saya pernah menemukan satu orang yang membawa sampai 5
5 lembar. 5 lembar sedikit. Itu saya Kalau 100 laporkan. lagi. Oh, dilaporkan Saya ya. laporkan gitu. Oh ya. Tapi kan nggak semua panitia Iya. itu juga berani seperti itu. Iya, Padahal iya. sudah disumpah loh. Iya, itu. iya. Memang pelapor itu sedikit mereka untuk apa kita masalah lagi Iya. kita Betul. waktu terbuang dan lain sebagainya. Jadinya didiemin. Diemin Iya. aja sudah gitu ya. Sekali Itu lagi padahalnya juga hancur itu. kualitas panitia pemungutan Ya, suaranya belum. ya, mereka sudah kerjasama. Iya. Ya, apalagi sudah dipelihara mereka. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi Iya. itu lagi ya. Mari kita sadar untuk kesadaran kita supaya bagaimana memunculkan yang berkualitas, yang dipilih Iya, oleh masyarakat. baik. Jangan dipaksakan itu. Baik, di menit-menit terakhir atau di ujung acara ini kami juga minta statement dari masing-masing narasumber ya terkait dengan bagaimana sih cara mencegah atau bagaimana closing statement terkait dengan topik ini. Silakan. Ibu duluan. Oh, Ibu. Terima kasih. Mari kita motivasi masyarakat Iya. semuanya untuk tidak golput. Untuk tidak golput. Dan mari kita tanamkan kepedulian kita terhadap pemilu gitu. Itu yang saya inginkan. Kalau sudah ada kesadaran itu gampang. Sadar untuk berbuat baik, sadar untuk memilih dan sadar bahwa NKRI ini harus dijaga. Merdeka. Merdeka. Kemudian untuk Pak Prof Baik. silakan. Kalau saya memang saya utamakan saja dulu rakyat warga negara ya. Iya. Kita perlu berpikir jangan hak memilih ini hanya dianggap sebagai hak saja. Ini juga kewajiban dan keharusan kita berbangsa dan bernegara. Berpikirlah kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Karena kalau kita hanya menekankan kepentingan pribadi, tadi masyarakat kita akui masih banyak yang pendidikannya rendah, perlu masih edukasi faktor ya. kemiskinan dan Iya, sebagainya. baik. Kalau itu nanti jadi alasan pembenaran kita ke sikap mereka yang apatis ya akan semakin Iya. rusak saja demokrasi kita gitu. Jadi Baik. untuk kepentingan negara, mari Diutamakan. kita utamakan Oke. memilih dengan cerdas. Iya. Utamakan memilih dengan cerdas, Cerdas. begitu. Semoga juga pemilu nanti sukses, Sukses, begitu ya. Baik, terima kasih untuk dua narasumber yang hebat-hebat. Pak Profesor Dr. Sukadi, Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan DRA Nimade Santiari ya sudah berbincang di dialog interaktif HI Balikankan untuk pagi hari ini. Ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah masuk tadi di 24644. Ada Pak Ribe, Pak Darane di Sangsit, Pak Sutaye, Pak Narde, dan Pak Nyoman Sudarsana ya yang ada di Bakti Seraga 5 orang penelpon ya. Terima kasih juga untuk Anda yang hanya mendengarkan saja. Semoga apa yang disampaikan oleh dua narasumber tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita sambut pemilu 2024 nanti biar sukses begitu. Ya. Kita akhiri dengan Parmesanti. Om Om Santi, Santi. Santi. Salam Rahayu guruku Ya, Pak Rahayu. Ketut Arde. Ya.